Simposium 1 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Vidiana, spesialis saraf konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Vidiana, spesialis saraf konsultan, lahir di Surabaya 5 Oktober 1981. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 1999 sampai 2006. Kemudian beliau melanjutkan program pendidikan dokter spesialis neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008 sampai 2012. Beliau sekarang bekerja sebagai staf pengajar divisi Sleep, Neurofisiologi, dan Neuropediatri Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Beliau juga menjabat sebagai Ketua KSM Neurologi RSU Airlangga mulai tahun 2021. Baiklah, untuk Dr. Vidiana, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada para senior dan sejawat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiratnya kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam acara Medical Studium General 2022 Towards Knowledge and Professional Doctor yang diselenggarakan hasil kerjasama dari Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kelima di rangkaian acara ini. Kebetulan hari ini tema besarnya adalah bidang neurologi. Dan sesi simposium pertama pagi ini mengambil tema sleep disorder. Simposium sleep ini bertujuan memberikan wawasan kepada kita semua mengenai deteksi dini gangguan tidur dan juga obstructive sleep apnea. Masing-masing topik akan dijabarkan oleh pembicara dengan alokasi waktu 20-25 menit dan disusul dengan sesi diskusi 10-15 menit setelah topik kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara ini dengan topik pertama, yaitu deteksi dini dan screening gangguan tidur yang akan dibawakan oleh Dr. Nurul Rahmawati, spesialis saraf. Saya bacakan sebentar untuk CV dari Dr. Nurul. Jadi beliau lahir di Jakarta 9 September tahun 1985 dan beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2018. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Seto Hasbadi Klinik dan juga rumah sakit merupakan anggota komite medis di Rumah Sakit Kartika Husada. Dan beliau juga menjabat sebagai anggota divisi sleep, terutama di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Kepada Dr. Nurul, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Vidiana atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan atau untuk sharing ilmunya, terutama pada pagi hari ini terkait tentang sleep. Baik, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang deteksi dini dan screening gangguan tidur, di mana sebenarnya definisi dari sleep ini merupakan bentuk fisiologis dan berulang dari penurunan kesadaran secara reversibel, di mana terjadi penurunan fungsi kognitif secara global sehingga otak tidak berespons secara penuh terhadap stimulus sekitar. Ya, ini merupakan proses bangun tidur, di mana anatomi yang terkait di dalamnya adalah daerah brainstem. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa kondisi atau beberapa nuklei yang terlibat di dalamnya dalam proses bangun dan tidur. Jadi untuk proses bangun dan tidur itu yang pertama-tama untuk menginduksi tidur ventrolateral preoptik di area ya di area sini ventrolateral
preoptik ini dia memproduksi GABA dan galantin, di mana galantin ini dia yang akan memproduksi atau terlibat untuk proses tidur. Kemudian dari GABA dan galantin ini dia akan mengirim sinyal yang berfungsi menginhibisi ascending arousal system di pons. Maaf, Dr. Nurul belum di slide show. Sorry. Belum di slide show. Kok di saya sudah ya? Masih slide judul soalnya, ntar ya. Sebentar, Dok. Saya coba ulang. Apakah di sini udah slideshow? Oke, sudah, Dr. Nurul. Ya, saya kembali ulangi bahwa beberapa hal anatomi yang terkait dengan proses tidur dan bangun yang ini adalah area di daerah area brainstem. Yang pertama, untuk mempromoting tidur itu kita membutuhkan ventrolateral preoptik, di mana ventrolateral preoptik atau disebutnya VLPO ini dia akan memproduksi GABA dan galanin, di mana GABA dan galanin ini kemudian akan mengirimkan sinyalnya, kemudian akan menginhibisi ascending arousal system di pons, basis frontal dan juga hipotalamus. Nah, di sini ada beberapa hal lagi yang terlibat, diantaranya yang pertama adalah TMN atau tuberomammillaris nuclei, di mana TMN ini dia akan memproduksi histamin. Kemudian hal-hal lain atau neurotransmitter lain yang terlibat adalah serotonin, kemudian orexin, norepinefrin yang diproduksi oleh locus coeruleus, kemudian asetilkolin yang diproduksi oleh BF, dan kemudian LDT juga atau disebut laterodorsal tegmentum, dan hal-hal lain dan neurotransmitter lain yang terkait. Oke, ini merupakan siklus dari tidur, di mana siklus dari tidur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama non-REM, yang kedua adalah REM. Nah, non-REM ini terdiri dari 4 fase atau 4 stage, di mana ada stage N1, stage N2, sampai dengan stage N4. Stage N1 ini, fase non-REM ini dia dia nanti kelihatannya itu kalau kita lakukan EEG atau PSG, itu akan kehilangan atau berkurangnya alfa. Kemudian, dan munculnya berganti dengan gelombang theta. Nah, lalu pada fase stage N2, di sini akan mengeluarkan atau mengekspresikan bundle spindle. Nah, di sini juga dia akan mengekspresikan K-kompleks juga, di mana untuk gelombang tetanya sendiri ini kurang dari gelombang deltanya itu sendiri kurang dari 20%. Lalu selanjutnya adalah fase stage N3 dan N4, di mana fase N3 dan 4 ini biasanya dia berbarengan gitu ya kejadiannya. Nah, di sini ditandai dengan delta wave. Kemudian pada fase yang terakhir, fase REM, nah di sini ditandai dengan lowest skeletal muscle tone, kemudian di sini ditandai juga dengan sharp theta wave, dan juga atau wave-like EEG pattern. Oke. Ini sedikit gambaran mengenai berapa kebutuhan tidur yang diperlukan pada masing-masing usia. Memang ada beberapa referensi. Nah, ini kalau saya ambil dari American Sleep Association, di mana kalau pada usia bayi baru lahir 0 sampai 3 bulan, di sini kebutuhan tidurnya 14 sampai 17 jam. Sementara pada usia
usia 4 sampai 11 bulan itu kebutuhan tidurnya 12 sampai 15 jam, dan selanjutnya pada usia 3 sampai 5 tahun kebutuhan tidurnya 10 sampai 13 jam. Sementara pada usia 6 sampai 13 tahun kebutuhan tidurnya 9 sampai 11 jam. Dan pada 14 sampai 18 tahun kebutuhan tidurnya 8 sampai 10 jam, sementara pada usia 25 sampai 45 tahun kebutuhan tidurnya 7 sampai 9 jam. Nah, di sini kalau kita lihat pada American Sleep Association disebutkan bahwa kebutuhan tidur untuk usia 45 sampai 65 maupun 70 sampai 90 tahun sama 7 sampai 9 jam. Namun beberapa referensi menyebutkan bahwa untuk usia lebih dari 40 tahun, biasanya kebutuhan tidurnya menurun. Di sini kurang lebih 7 jam, sementara pada usia lebih dari 6 tahun, itu kebutuhan tidurnya hanya, lebih dari 60 tahun, kebutuhan tidurnya hanya 6 jam. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Saya akan langsung aja ke selanjutnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Apa definisi tidur yang baik itu? Jadi tidur yang baik itu yang pertama adalah tidur minimal 85% dari total waktu tidur. Kemudian waktu untuk jatuh tertidur tidak lebih dari 30 menit. Jadi maksudnya ini adalah ketika kita merebahkan diri sampai tertidur itu hanya membutuhkan 30 menit. Kalau memang lebih dari itu maka ini memang terjadi gangguan tidur. Yang selanjutnya adalah terbangun tidak lebih dari 1 kali pada malam hari, dan yang terakhir durasi terjaga setelah awalnya tidur. Nah, ketika pasien tersebut terbangun, maka pasien mudah kembali tidur. Namun kalau memang ketika sudah bangun dan tidak bisa tidur kembali, maka itu juga dapat mungkin saja itu sebuah gangguan tidur. Oke, ini menurut DSM-5. Gangguan tidur itu ada 10. Saya hanya menyebutkan atau saya akan membahas di sini beberapa saja karena sangat banyak. Di sini 10, yang pertama adalah yang sering kita temui insomnia atau tidak bisa tidur. Kemudian hipersomnia, di mana pasien malah tidurnya berlebih dari yang kebutuhan seharusnya. Atau bisa juga narkolepsi. Nah, kemudian restless sleep syndrome, dan lalu kemudian breathing related sleep disorder, ini nanti yang akan dijelaskan oleh Dr. Gofir. Kemudian ada juga non-REM sleep arousal disorder dan juga REM sleep behavior disorder, serta ada nightmare disorder, circadian rhythm sleep order, dan juga substansi medication induced sleep disorder. Yang selanjutnya, bagaimana kita cara menentukan apakah pasien ini ada gangguan tidur atau tidak? Yang pertama tentunya dari anamnesa, yang kedua dari pemeriksaan fisik, yang ketiga menentukan kriteria diagnosisnya dengan menggunakan ICSD-3 atau bisa digunakan DSM-5. Kemudian ada beberapa sleep tools yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis pasien. Nah, yang selanjutnya jika diperlukan kita membutuhkan polisomnografi, aktigrafi, MSLT, maupun apnoe-hypopnoe index, dan juga sleep diary. Oke, ini merupakan insomnia. Saya akan bahas satu-satu dulu yang sering kita temui. Yang pertama adalah insomnia, di mana insomnia ini pasien mengeluh adanya gangguan kesulitan atau kuantitas maupun kualitas dari tidur. Nah, ini berhubungan dari satu atau beberapa di antara. Yang pertama, saat memulai kesulitan memulai tidurnya. Tadi saya katakan bahwa untuk memulai tidur itu hanya dibutuhkan waktu 30 menit. Nah, kalau lebih dari itu berarti dia ada gangguan inisiasi tidurnya. Lalu kemudian maintaining sleep-nya, artinya di sini adalah saat pasien tidur, pasien tidak mampu mempertahankan tidur dengan baik. Artinya bisa pasien terbangun pada lebih awal atau terbangun beberapa kali dan kesulitan untuk tidur kembali. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa ada gangguan pada pasien mengeluh bangun lebih awal dan kesulitan tidur kembali, begitu.
Nah, kemudian hal-hal lainnya adalah gangguan tidur ini tentunya signifikan akan mempengaruhi dalam kehidupan sosialnya, pekerjaannya, kemudian pendidikannya, akademisnya, sehingga kadang seringkali ini juga mengakibatkan pasien merasa stres. Hal selanjutnya adalah gangguan tidur ini paling tidak terjadi minimal 3 kali atau 3 malam dalam seminggunya. Nah, lalu kejadiannya minimal 3 bulan dan kemudian sebenarnya pasien itu meskipun dia punya kesempatan untuk tidur, pasien tetap tidak bisa tidur seperti itu. Nah, kemudian insomnia ini juga tidak bisa didefinisikan secara tidak bisa didefinisikan atau berbarengan dengan penyakit lain, misal gangguan penyakit tidur lain, misalnya narkolepsi, kemudian breathing-related sleep disorder, circadian rhythm sleep wake disorder, dan parasomnia. Ya, yang selanjutnya adalah bahwa gangguan tidur insomnia ini tidak terkait dengan adanya beberapa obatan atau kondisi tertentu atau kondisi penyakit tertentu. Dan yang kemudian terakhir adalah bahwa adanya gangguan mental disorder maupun kondisi medisnya tidak adekuat menyebabkan terjadinya insomnia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari insomnia. Jadi berdasarkan time, yang pertama dibagi menjadi acute. Acute itu kurang dari 1 bulan. Sementara transient ini hanya terjadi pada beberapa hari. Biasanya transient ini terjadi pada pasien-pasien yang melakukan perjalanan atau bisa juga disebut juga jet lag sleep disorder. Nah, kemudian yang pembagian yang selanjutnya adalah short term. Short term ini kejadiannya hanya 3-4 minggu. Dan sementara yang kronik ini terjadi 1-3 bulan atau bahkan bisa lebih. Nah, kalau berdasarkan simptomnya atau klinisnya dibagi menjadi sleep onset, ini tadi bahwa latensinya saat memulai tidurnya yang berpengaruh. Kemudian ada juga sesuai klinis sleep maintenance-nya bahwa pasien tidak mampu mempertahankan tidur dengan baik atau malah early morning awakening. Jadi pasien terbangun pada pagi hari dan sulit tidur kembali. Nah, yang terakhir adalah non-restorative sleep insomnia. Ini ketika terbangun pasien merasakan badan tidak segar. Nah, sementara kalau berdasarkan severity-nya itu dibagi menjadi 3, mild, moderate, dan severe. Untuk mild ini kejadiannya hampir setiap hari, namun dia tidak pernah mengganggu kehidupan sosialnya maupun pekerjaan ataupun edukasinya. Sementara kalau yang moderate ini dia cukup mengganggu, dalam artian mild moderate bisa mengganggu pekerjaan maupun kehidupan sehari-harinya. Sementara kalau severe ini sangat mengganggu sehingga pasien mungkin bisa saja tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Nah, kalau berdasarkan etiologi, insomnia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah primer, di mana primer ini dia tidak disebabkan oleh kondisi tertentu, misalnya obat-obatan atau penyakit tertentu. Jadi di sini adalah idiopatik. Nah, kalau yang sekunder ini dia dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Misalnya kondisi neurologis, kemudian atau penyakit lain, diabetes, hipertensi, jantung, atau mungkin gangguan psikologis yang ada di pasien. Ini merupakan tools. Selain anamnesa, kita bisa menggunakan tools untuk memeriksa pasien insomnia dengan menggunakan indeks severity insomnia. Di sini ada beberapa pertanyaan dan tentunya biasanya pasien diberikan sebuah kertas yang berisi pertanyaan atau beberapa tools untuk pasien isi. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana apakah ada kesulitan memulai tidur atau tidak, kemudian kesulitan mempertahankan tidur atau tidak, terbangun lebih awal bagaimana, kemudian dicontreng sesuai dengan kondisinya, apakah tidak ada, ringan, sedang, berat, maupun sangat berat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Pasien ditanya bagaimana
puas atau tidak puasnya Anda terhadap pola tidur yang pada akhir-akhir ini. Di sini juga penilaiannya sangat puas, puas, netral, kemudian tidak puas, dan juga sangat puas. Yang selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, sejauh mana si pasien ini merasa gangguan tidur tersebut mengganggu aktivitas sehari-harinya. Di sini kalau misalnya tidak berpengaruh kita berikan nilai 0, kemudian kalau sedikit mengganggu kita berikan angka 1, kalau misalnya agak mengganggu kita berikan angka 2, mengganggu kita berikan angka 3, dan sangat mengganggu kita berikan angka 3. Demikian juga pertanyaan keempat, diberikan penilaian seperti yang tadi di atas. Seberapa nyata atau jelaskah gangguan tidur Anda mempengaruhi kualitas hidup Anda menurut orang lain? Nah, ini dijawab seperti ini juga. Lalu yang pertanyaan yang terakhir adalah seberapa cemas atau tertekankah Anda terhadap gangguan tidur yang Anda alami? Di sini jawabannya bisa tidak cemas, sangat sedikit cemas, agak cemas, cemas maupun sangat cemas. Nah, setelah dikalkulasi, setelah dilakukan penotalan pada pertanyaan-pertanyaan dari poin 1 sampai dengan poin 5, dan didapatkan total skor, misalnya scoringnya ada di angka 0 sampai 7, maka pasien tidak signifikan menderita insomnia. Sementara kalau 8 sampai 14 itu dinyatakan subthreshold insomnia, dan kalau 15 sampai 21 dinyatakan sebagai moderate insomnia, sementara kalau 22 sampai 28 dinyatakan sebagai severe insomnia. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Epworth Sleep Scale. Epworth Sleep Scale ini adalah tools untuk menilai adanya excessive sleepiness. Jadi biasanya Epworth Sleep Scale ini bisa kita lakukan pada pasien dengan hipersomnia juga. Di sini ada beberapa poin yang dinilai dengan angka 0, yakni tidak tertidur, tidak mudah tertidur, 1 dengan kemungkinan kecil tertidur, 2 kemungkinan tertidur sedang, dan 3 kemungkinan tertidur besar. Nah, di sini ada nomor 1, dalam situasi duduk dan membaca bagaimana, menonton TV bagaimana, kemudian duduk santai di tempat keramaian seperti bioskop bagaimana. Sebagai penumpang mobil dalam perjalanan 1 jam berhenti bagaimana, kemudian setelah rebahan saat istirahat sore di hari lingkungan yang memungkinkan, scoringnya berapa, kemudian duduk dan bicara dengan seseorang, apakah mudah tertidur atau tidak, scoringnya berapa, duduk setelah makan siang tanpa konsumsi alkohol, scoringnya berapa, dan kemudian yang terakhir adalah dalam mobil berhenti saat traffic light lampu merah atau tanda berhenti, apakah pasien mudah tertidur atau tidak, dan kita berikan scoringnya. Nah, jika nilai Epworth Sleep Scale ini dinyatakan normal jika kurang dari atau sama dengan 10. Namun kalau lebih dari 10, maka pasien menyatakan excessive sleepiness, artinya pasien ini mudah tertidur dalam beberapa kondisi atau situasi. Oke, yang selanjutnya adalah kuesioner selanjutnya adalah namanya Pittsburgh Sleep Quality Index. Di sini ini cukup rumit penilaiannya, tapi saya sedikit menyampaikan aja bahwa di sini dia akan menilai beberapa masalah. Yang pertama ditanya jam berapa biasanya Anda mulai tidur, kemudian berapa lama biasanya saat tidur bisa tertidur tiap malamnya, kemudian jam berapa bangunnya, kemudian berapa lama atau durasi tidurnya berapa lama, berapa jam. Lalu ada beberapa pertanyaan lain, kemudian nanti ini akan dikalkulasi. Nah, jika cut off-nya ini, jika pasien scoringnya lebih dari 5, maka dinyatakan ada gangguan tidur atau tidurnya tidak berkualitas. Sementara maksimal skornya di sini adalah 21. Oke. Di sini juga kita bisa lakukan, pasien diberikan sleep diaries yang beliau akan isi setiap waktunya. Di sini ada beberapa pertanyaan, waktu tidurnya, jam berapa, kapan mereka, waktu ketika mereka pergi ke tempat tidur sampai mereka mencoba tertidur. Nah, ini yang disebut latensi sleep-nya ya. Nah, kemudian latensi tidur, perkiraan waktu tidurnya. Jadi dari tadi
ketika pasien pergi ke tempat tidur sampai dia tertidur itu berapa lama, kemudian terbangun, jumlah terbangun selama tidurnya dan durasi ketika bangunnya berapa jam atau berapa menit, lalu kemudian waktu di tempat tidur, total waktu selama di tempat tidur ketika malam harinya berapa jam, kemudian total waktu tidurnya berapa jam, waktu tidurnya terkait dengan rentang waktu ketika bangun pada pagi hari sampai meninggalkan tempat tidur. Lalu kualitas tidur ini penilaian subjektif terhadap kualitas tidurnya bagaimana. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, apakah pasien menggunakan obat-obatan, atau masih minum kopi, atau masih merokok, atau minum alkohol. Yang selanjutnya adalah tidur siang. Nah, tidur siang ini yang pertama ditanya apakah pasien tidur siang atau tidak. Kalau memang tidur siang, tanya berapa jam gitu. Nah, kemudian kegiatan di luar kebiasaan, misalnya makan malam hari atau olahraga malam hari, atau misalnya ngopi malam hari, atau main HP, atau nonton TV dengan kondisi tidur lampu menyala, ada tidak seperti itu? Oke, yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah kalau tadi kita bicara tentang insomnia, kesulitan tidur, kalau yang ini kebalikannya, hipersomnia. Jadi pasien tidurnya lebih lama dari, kalau di sini disebutkan bahwa periode tidurnya itu lebih dari 7 jam. Paling tidak mengikuti satu atau beberapa klinis seperti berikut. Yang pertama, recurrent period of sleep or lapse pada beberapa hari, kemudian ini prolong, tidurnya memanjang, bisa lebih dari 9 hari per jam, tapi pasien tetap merasakan tidak segar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pasien sulit bangun. Nah, kejadian ini paling tidak terjadi 3 hari atau 3 malam selama 1 minggu dan paling tidak lebih dari 3 bulan. Yang selanjutnya, hipersomnia somnolen ini tentunya akan secara signifikan menyebabkan pasien stres dan juga menyebabkan beberapa kondisi gangguan pada kognitifnya, sosialnya, okupasinya, kemudian dan beberapa fungsi kehidupan lainnya. Nah, di sini juga tidak bisa dijelaskan dengan atau terkait dengan beberapa penyakit tertentu, dan lalu tentunya tidak juga terkait dengan beberapa obat-obatan ataupun zat yang menyebabkan hipersomnia. Nah, kalau pembagiannya sendiri secara klasifikasi, dia dibagi menjadi berdasarkan waktu, itu akut kurang dari 1 bulan, sementara subakut 1-3 bulan, dan persisten lebih dari 3 bulan. Nah, kalau berdasarkan dengan kondisi yang ada, apakah diikuti dengan mental disorder, kemudian with other condition with medical condition, atau yang terakhir adalah other condition with other sleep disorder. Nah, kalau berdasarkan severity-nya, dia dibagi menjadi mild, moderate, dan severe. Mild ini 1-2 hari dalam seminggu, sementara moderate ini 3-4 kali dalam seminggu, sementara yang severe ini 5-7 hari dalam seminggu. Oke, diagnosis sebelum saya masuk ke narkolepsi, diagnosis hipersomnia. Tadi kita bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah anamnesis, kemudian kita berikan sama seperti tadi di insomnia, kita juga lakukan atau berikan sleep diary atau sleep log. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan Epworth Scale score tadi, kemudian index severity insomnia, apakah memang hipersomnia itu ternyata terkait dengan insomnia atau tidak gitu. Kemudian hal lainnya adalah kalau misalnya diperlukan kita bisa melakukan aktigrafi atau pemeriksaan MLST. Nah, MLST ini pemeriksaannya itu jadi pasien ditidurkan kemudian diberi kesempatan tidur singkat 5 kali. Nah, lalu pasien dengan jarak 2 jam per tidurnya, lalu kemudian pasien ini seperti dibangunkan gitu ya, dibangunkan, dan kemudian apakah pasien tersebut tidur kembalinya kurang dari 8 menit dalam fase 5 kali fase tidur tadi. Izin dokter. Ya, waktunya mau habis ya.
Iya. Oke. Nah, ini klasifikasi dari narkolepsi tanpa katapleksi, kemudian tapi ada hipokretin defisiensi, kemudian ada yang disertai dengan katapleksi, kemudian disebabkan oleh autosomal dominan cerebellar ataxia dan sebagainya, kemudian autosomal dominan narkolepsi dan juga narkolepsi yang sekunderi. Nah, sementara ini tadi yang pembagian berdasarkan ringan sedangnya. Oke, ini circadian rhythm sleep wake disorder ini jadi gangguan tidur yang disebabkan dia itu berhubungan dengan irama sirkadiannya. Jadi di sini tentunya akan menyebabkan pasien excessive sleepiness atau insomnia dan lalu menyebabkan juga beberapa kondisi gangguan pada kehidupan sehari-harinya. Di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama delayed sleep wake disorder, di mana kalau delayed ini jadi fase tidurnya pasien itu mundur. Jadi pasien baru bisa tidur di atas jam 1 sampai dengan jam 6 pagi dan terbangun lebih dari jam 10. Sementara kalau pada advanced sleep wake fase disorder ini malah kebalikannya. Pasien tidur lebih awal, jadi tidur misalnya dari mulai jam 6 sore sampai jam 8 pagi dan kemudian terbangun pada jam 2 dini hari. Nah, lalu kalau sementara yang selanjutnya adalah non-24-hour sleep wake fase disorder ini dia periode insomnia dan kantuknya bergantian gitu. Jadi kadang insomnia, kadang kadang malah mengantuk berlebihan. Nah, sementara kalau shift work sleep disorder ini disebabkan karena adanya shift kerja yang pada pagi hari maupun biasanya seringkalinya memang yang menyebabkan shift work sleep disorder itu yang pada malam hari. Sementara pada jet lag disorder ini dia disebabkan oleh karena perjalanan, biasanya ini akan lebih berat ketika kita berjalan atau melakukan perjalanan ke arah timur karena posisi tidurnya lebih maju gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah circadian sleep wake disorder not otherwise specified. Oke, ini diagnosis, ini pemeriksaan aktigrafi yang tadi saya sebutkan, ini pada orang tidur normal, ini pada gangguan yang delay, kita lihat sini mundur waktu tidurnya, mungkin kita kemudian ini yang advance, jadi maju posisi tidurnya, sementara yang ini adalah yang 24 hour circadian sleep disorder. Ini contoh pemeriksaan PSG. Oke, sedikit saya akan menjelaskan. Di sini ada nightmare disorder dan terror sleep disorder, di mana biasanya pasien mengeluh adanya mimpi. Nah, ternyata mimpi itu bisa berupa nightmare disorder ataupun terror disorder. Perbedaannya adalah kalau nightmare itu terjadinya pada last third atau terakhir sepertiga akhir tidur, sementara kalau sleep terror itu kejadiannya pada awal-awal sepertiga pada awal tidur. Nah, sementara kalau yang nightmare ini dia bisa mengingat secara baik, tadi saya mimpi apa ya gitu. Sementara kalau sleep terror disorder itu dia nggak bisa, atau kalaupun bisa sedikit sekali yang diingat. Nah, sementara yang sangat terlihat sekali perbedaannya di autonomic response. Kalau di sleep terror ini dia sering terjadi autonomic response, sementara kalau pada nightmare paling hanya peningkatan heart rate-nya aja. Maaf, waktunya. Oke. Ini yang sebenarnya tadi saya sudah jelaskan, hanya sudah saya ringkas, nanti mungkin bisa dilihat saja. Ya, demikian dokter. Terima kasih, waktunya sangat singkat, jadi sebenarnya banyak beberapa gangguan tidur yang belum saya jelaskan secara rinci karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih, Dr. Fidiana.